Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Speed Channel. Pripun dulur-dulur kabeh kabare? Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan, banyak rezeki, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Jalan Speed Channel akan mengelilingi kota Cipang atau sekarang menjadi Kecamatan Padangan. Kecamatan Padangan merupakan kecamatan penyangga ibu kota Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis berada di sisi paling barat dari ibu kota Kabupaten Bojonegoro. Sebagian wilayahnya berupa kawasan hutan. Kecamatan Padangan berada di ketinggian 11 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Padangan jarak menuju ke kota kurang lebih 32 km. Kecamatan Padangan berbatasan dengan di sebelah Bengawan Solo atau Kecamatan Kasiman, di sebelah selatan Kecamatan Ngerau dan Kecamatan Purwosari, di sebelah timur Kecamatan Purwosari, dan di sebelah barat yaitu Bengawan Solo atau tepatnya perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Padangan yaitu 11.836 hektar, dan Kecamatan Padangan mempunyai 16 desa dengan 38 dusun, terdiri dari Desa Tebon, Prangi, Purworejo, Ngemper, Sonorejo, Ngarasin, Kentung, Kebonagung, Banjarjo, Kunsen, Ngasinan, Cendoro, Sidorejo, Nguken, Padangan, dan Dengok. Dan ini kita melewati dengan dilewati jembatan menuju ke arah Kasiman, dan kita akan balik menuju ke arah timur atau ke kanan. Ya, ini adalah menuju di simpangan pertigaan menuju ke terminal Padangan. Kawasan ini, seputaran ini masih banyak yaitu rumah-rumah yang zaman dahulu, yaitu seperti rumah-rumah ini samping kiri ini juga rumah dahulu ya teman. Dan ini adalah kota lama yang masih banyak ditempati warga, rumah-rumah yang dulu, dan juga masih dipakai untuk seperti polsek dan atau di Pegadaian, dan ada juga ada gapuro, masjid. Padangan merupakan sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang sejak masa Kadipaten Cipang hingga berdirinya Kabupaten Bojonegoro. Dahulu Padangan menjadi ibu kota Kadipaten Cipang. Hal ini akibat dari perjanjian antara Mataram dengan VOC. Inti dari perjanjian tersebut adalah daerah Mataram yang diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasar perjanjian, meliputi pantai utara Pulau Jawa mulai dari Pasuruan hingga Karawang, yaitu semua daerah pesisir timur dan barat. Disepakatinya perjanjian tersebut menjadi kekalahan politik yang cukup telak bagi Mataram terhadap VOC. Perjanjian itu di samping secara eksplisit mengatur batas baru wilayah kerajaan Mataram dengan wilayah VOC, secara implisit mengatur pula penetapan pejabat baru di daerah, bahkan kompeni memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai tinggi di lingkungan istana kerajaan. Berdasarkan hal tersebut, pada saat Sunan Amangkurat kedua menetapkan Mas Tumampel menjadi Bupati merangkap Wedana Bupati Mancanegara Wetan yang berkedudukan di Cipang pada tahun 1677.
merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian 20 Oktober 1677 ditandatangani Susuhunan dan VOC. Tuntutan dari VOC agar ibu kota Kabupaten Jipang berada di seberang Bengawan Solo dari daerah kedudukannya diterima oleh Susuhan. Hal ini dikemukakan oleh Ronifah dan Utma dalam Bojonegoro bercerita. Letak geografis Padangan berada di sebelah tenggara Sungai Bengawan Solo. Adapun batas wilayahnya meliputi di selatan dari berbatasan dengan Ngawi atau Madiun, sebelah barat berbatasan dengan Cepu, Blora, Jawa Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Bojonegoro. Keuntungan lokasi yang strategis tersebut menjadikan Padangan sebagai pusat pemerintah dan kegiatan perekonomian. Padangan sebagai bandar besar yang memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian. Keberadaan dermaga tempat pemberhentian kapal dan aktivitas bongkar muat barang dagangan dapat dibuktikan dengan toponimi. Daerah yang bernama Bandar yang terletak tepat di sisi utara Sungai Bengawan Solo, perbatasan Kecamatan Kasiman dan Padangan. Selain itu, di tepi sungai tempat di Desa Kuncen juga terdapat pasar tradisional yang diyakini warga sekitar sudah ada sejak zaman kolonial. Walaupun sempat mengalami beberapa kali perubahan, namun pasar tersebut dari dulu berlokasi di tempat yang sama, sehingga daerah pusat perdagangan Kabupaten Jipang memang terkenal dengan hasil hutan berupa kayu jati, di mana separuh dari seluruh wilayah Kabupaten Jipang merupakan hutan jati yang bermutu tinggi baik untuk pengguna rumah maupun kapal. Pada tahun 1725 Susuhan Pukobuwono II naik tahta. Tahun itu juga Susuhan memerintahkan agar Raden Temenggung Harian Mantohun memindahkan pusat pemerintah Kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajawesi. Lokasi Rajawesi 10 km di selatan kota Bojonegoro. Wilayah Padangan sebagai bekas Kabupaten Jipang masih sangat aktif dalam kegiatan perekonomian. Hal ini menyebabkan semakin padat pemukimannya. Pada abad ke-20 Masehi, banyak bangunan-bangunan berarsitektur Belanda yang dibangun di sekitar Padangan. Misalnya seperti komplek perumahan elit, tempat ibadah, pertokoan pecinan, dan kantor pegadian di sekitar Jalan Raya Cepu Bojonegoro. Adapun kota tua Padangan yang masih dapat dijumpai pada saat ini yaitu Rumah Tua Padangan. Rumah ini berada di perempatan Padangan di sebelah timur kantor polisi Padangan. Rumah ini didirikan oleh Muhammad Rashid yang merupakan seorang pengusaha tembakau pada zaman para kemerdekaan. Rumah ini sangat terkenal dengan unsur Eropanya. Bangunannya sangat luas dan memiliki 6 ruangan dan ruangan belakang. Terdapat pula sumur di ruang belakangnya. Di atas ada semacam menara yang digunakan untuk menyimpan barang. Pada tahun 2018, rumah ini diakuisisi oleh Pemkab Bojonegoro dan dijadikan tempat wisata untuk umum. Selain Rumah Tua Padangan, terdapat pula rumah-rumah tua di sepanjang jalan Cepu Bojonegoro yang masih dipakai oleh warga sekitar. Gapura Masjid Besar Darul Mutakin Padangan. Gapura ini didirikan pada tahun 1931 Masehi, bertulisan Sanggar Pamujan yang masih berdiri kokoh menghiasi Masjid Besar Darul Mutakin Padangan. Sanggar Pamujan sendiri memiliki arti tempat ibadah. Masjid ini sudah direnovasi, akan tetapi pilar kayu jati yang digunakan sebagai penyangga bangunan asli dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pertokoan pecinan. Pertokoan ini berupa dinding kayu yang dijadikan toko untuk pedagang. Pertokoan ini ruko pada zaman sekarang, yang mana di bawahnya dijadikan toko oleh pemiliknya, yang di atas sebagai tempat tinggal. Pertokoan pecinan berada di depan gang GTM. Dahulu pertokoan ini digunakan sebagai tempat persewaan komik, novel, dan majalah. Pegadaian. Kantor Pegadaian Cabang Padangan salah satu bangunan kuno yang masih terawat dan digunakan oleh masyarakat Padangan hingga saat ini.
Bangunan ini memiliki dinding yang kokoh dan tebal, memiliki pintu dan jendela lebar, kayu-kayu penyangga bangunan besar dan kuat. Bangunan ini terletak di tepi jalan raya Bojonegoro Cepu. Beberapa peninggalan tersebut membuktikan bahwa Padangan merupakan wilayah strategis di Kabupaten Bojonegoro yang ramai aktivitas masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sejarah pernah mencatat jika Padangan menjadi ibu kota Kabupaten Jipang pertama kali dan menjadi pusat pemerintah kegiatan perekonomian. Sebagian cerita dari Kecamatan Padangan. Buat teman-teman yang belum mengerti atau yang belum tahu, adalah cerita dari zaman dahulu dari Kecamatan Padangan ini adalah sebuah kota yang dulunya kota Bojonegoro, yaitu kota Jipang, dan sekarang dari Jipang itu pindah ke Jalan Raja Wesi, yaitulah asal-muasal kota Bojonegoro. Dan terima kasih buat teman-teman sudah mau support dan selalu mengikuti video-video Jalan Sepi Channel. Semoga video-video Jalan Sepi Channel bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya yang selalu support. Terima kasih banyak, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang lebih bagus lagi dan lebih kita update. Selalu akan update yang terbaik khususnya buat kota Bojonegoro. Dan mungkin cukup itu ya teman, video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, monggo ditulis di kolom komentar dan like sebanyak-banyaknya agar video ini selalu bermanfaat buat kalian semua. Dan tidak lupa, kita akan selalu update perbaikan kota Bojonegoro. Jalan Speed Channel, Jelajah Kutha lan Desa. Kita jumpa video